Kita akan membahas ternyata Yesus suka puasa, karakteristik Yesus Muslim. Ya, jadi bagaimana Gus? Ternyata Yesus ini Puasa. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan menanggapi bagaimana klaim dari saudara-saudara kita para polemikus Muslim yang mengatakan bahwa Yesus itu suka puasa dan itu karakteristis bahwa Yesus adalah Muslim. Nah teman-teman, itu merupakan klaim dari mereka yang selama ini juga mereka mengklaim bahwa nabi-nabi sebelumnya itu dimulai dari Adam, bahwa itu semua Muslim karena mereka berserah diri. Nah teman-teman, itu hanya klaim dan kita akan menanggapi. Sebelumnya kita akan menyimak video mereka yang berikut ini. Kita akan membahas ternyata Yesus suka puasa, karakteristik Yesus Muslim. Ya, jadi bagaimana Gus? Ternyata Yesus ini Puasa. Ya memang begini. Ya Yesus puasa gitu loh. Yesus puasa. Kalau kita lihat itu bisa di nih ya. Sebentar. Matius 42 ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Nah, syariatnya sepertinya nggak sama ya. Dia 40 hari 40 malam. Jadi nggak makan nggak minum ya. Kalau kita kan ada buko itu pun per hari toh. Iya. Nanti kalau jumlah totalnya bisa 29 bisa 30 tergantung harinya ada berapa di bulan itu kan. Matius 42. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini seperti kita bahas beberapa waktu yang lalu. Yesus itu manusia, kenapa? Buktinya dia lapar gitu loh. Dari Matius 6:16. Dan apabila kamu berpuasa, dia ngomong ke muridnya nih, misalkan ini muridnya gitu ya. Dan apabila kamu berpuasa, nah gitulah kira-kira ya. Janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jadi nggak boleh dikusut-kusutkan mukanya, dikusut-kusutkan itu nggak boleh ya. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa gitu loh. Apa ya kata orang? Kelihatan lemah supaya orang tahu kalau dia puasa. Itu tidak boleh gitu ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Maksudnya kalau misalkan Sepi ya berpuasa terus dikusut-kusutin gitu ya. Dikusut-kusutin terus gimana gitu supaya orang tahu oh kalau Sepi puasa gitu ya. Katanya Yesus itu ya sudah, kalau memang yang kamu mau itu penilaian orang, ya sudah kamu dapatkan apa yang kamu mau gitu. Nah, itu nggak boleh sama Yesus. Maksudnya jangan begitu ya. Kamu berpuasa karena Bapa. Kalau alif lam lam itu Yesus manggilnya Bapa gitu. Nggak boleh. Kalau kita apa ya? Ria ya. Iya. Ria. Jadi yang namanya ria ya nggak ikhlas gitu ya. Jadi begini, Matius 6:16. Dan apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu. Jadi muka itu harus berseri-seri ya. Jangan muram mukamu ya. Supaya tidak seperti orang munafik gitu loh. Ini aku balik ya bahasanya ya. Kalau orang munafik itu ya, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, CRO supaya tahu ya. Oh, Sevi ini soleha, puasa terus Senin Kamis gitu ya. Nah, supaya tahu. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya kalau upahnya apa? Kamu mau apa? Mau dipuji? Ya wes. Pujian itu, oh Sepi soleha puasa terus. Ya sudah, kalau mau itu yang kamu dapat gitu. Tapi tidak dapat dari penilaian Gusti Allah Agung gitu loh. Maksudnya Yesus. Makanya tidak boleh muram mukanya nanti seperti orang munafik. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan pembahasan mereka. Mereka mengatakan bahwa Yesus suka puasa dan itu karakteristis bahwa Yesus adalah Muslim. Itu klaim mereka. Nah, teman-teman, seolah-olah dalam pembahasan mereka mengatakan bahwa Kristen juga harus berpuasa seperti kami atau seperti Yesus. Nah, seolah-olah mengarah ke situ atau ke sana pembahasan mereka atau polemik mereka. Nah, jadi jelas di dalam kekristenan bahwa puasa itu ada.
Masalah waktu dan hari dan bulan itu tidak ditentukan dan itu juga tidak diwajibkan. Jangan misalnya nanti kalau orang Kristen tidak berpuasa lalu masuk neraka. Karena hanya dalam pergumulan-pergumulan tertentu kita bisa berpuasa dan itu dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Nah, jelas makna puasa dalam kekristenan khususnya dalam Alkitab. Dan kita tidak tahu ya, apakah makna puasa, tujuan puasa dalam Alkitab itu sama seperti makna puasa yang sedang mereka lakukan saat ini. Nah, teman-teman, bagaimana dengan Alkitab? Apa perkataan, apa penjelasan Alkitab tentang puasa ini? Nah, jadi tujuan puasa adalah mencari hadirat Tuhan, merendahkan diri dan memohon ampun dan pemulihan dari Tuhan. Hal ini juga jelas terlihat pada Imamat 16 ayat 29 sampai 31. Nanti teman-teman bisa membacanya. Nah, di sana dikatakan inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh. Pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan juga teman-teman, puasa itu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bangsa Israel. Sekali lagi oleh bangsa Israel karena diatur dalam hari raya pendamaian atau hari Grafirat ya. Di dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 31 di atas. Tetapi sekalipun puasa termasuk dalam perayaan beragama atau keagamaan bangsa Israel, bukan berarti umat perjanjian baru tidak perlu lagi melakukannya. Puasa sama halnya seperti membaca firman dan berdoa, sekalipun ada di dalam tata upacara keagamaan bangsa Israel. Bukan berarti membaca firman dan berdoa tidak perlu dilakukan lagi oleh umat perjanjian baru. Nah, di dalam umat perjanjian baru juga tetap perlu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa, demikian juga dengan berpuasa. Di dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus mensejajarkan hal berpuasa dengan hal memberi sedekah dan hal berdoa. Dengan demikian, puasa juga dapat dilakukan secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagaimana halnya berdoa. Nah, teman-teman, berpuasa itu sama halnya berdoa ya. Bisa dilakukan secara bersama-sama dan bisa juga dilakukan oleh pribadi-pribadi orang atau orang ya, tidak harus selalu rame-rame. Nah, jadi teman-teman, kenapa Yesus berpuasa? Karena berada dalam suatu pergumulan, karena dia akan menghadapi suatu pencobaan di padang gurun, teman-teman. Jadi artinya puasa bukanlah hanya menahan selera, bukanlah hanya menahan nafsu dalam hal makanan, bukanlah hanya menahan lapar, tetapi puasa itu menahan segala seleranya dalam hal-hal berbuat jahat, teman-teman. Menyangkal dirinya tidak ada nafsu melakukan hal-hal yang jahat, dan itu identik dengan kekudusan, teman-teman. Artinya puasa itu kita harus menguduskan hidup kita, dan biarlah kita bisa mendapatkan hadirat Tuhan, dan kita berada dalam hadirat Tuhan. Dan juga teman-teman, bahwa puasa yang diajarkan oleh Yesus itu sudah jelas, dan mereka ini tadi tidak malu ya, tidak malu ketika mereka membaca Matius 6 ayat 16 itu khotbah di bukit. Dan Yesus mengajarkan orang banyak di situ tentang hal sedekah, berdoa, dan berpuasa. Nah, di dalam Matius 6 ayat 16, di sana dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, mereka sudah baca tadi, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya teman-teman, kalau berpuasa itu tidak perlu
pamer-pamer ya bahwa oh kami puasa, apalagi sampai ditaruh di kalender, sampai diumumkan ya di mana-mana bahwa kami puasa. Nah, itu yang dimaksud Yesus, jangan pamer puasa. Dan mereka ini tadi membaca hal itu dengan muka tebal dan tidak merasa malu bahwa ayat itu sebenarnya menegur pribadi para polemik ini. Nah, kalau kamu melakukan puasa, jangan pamer. Jangan pamer. Nah, di ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, teman-teman, itu sudah jelas cara berpuasa yang benar ya, bukan pamer seperti seolah-olah kami sudah melakukan semua aturan-aturan agama. Kami adalah orang yang soleh, kami adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Pamer sampai diumumkan di depan umum, di hadapan banyak orang diumumkan bahwa mereka berpuasa. Kata Yesus, itulah orang-orang munafik. Perkataan Yesus itu. Nah, kamu berpuasa itu jangan seperti orang munafik. Biarlah kamu berpuasa itu dengan sendirinya tanpa harus pamer kepada orang. Karena Bapamu yang di surga yang melihat apa yang engkau lakukan. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab banyak sekali puasa seperti puasa Musa ya. Di dalam Keluaran 34 ayat 28 dan juga ada puasa Hari Raya Pendamaian. Di situ juga terdapat dalam Imamat 23 ayat 32. Dan ada puasa Daud dan ada puasa Elia, dan ada puasa Esther, dan juga ada puasa Daniel, dan ada puasa Yesus. Dan mereka melakukan puasa tersebut karena ada pergumulan-pergumulan tertentu dalam hidup mereka. Demikian yang saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.